Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 763. Menantu laki-laki yang datang berkunjung akan berubah pikiran. Lu Guxiang telah melihat Ji Fei membunuh orang, dan terlebih lagi, dia telah melihat tirani Ji Fei. Namun saat itu, Ji Fei memberinya kesan bahwa dia adalah orang yang terlihat biasa saja. Tapi sekarang Ji Fei benar-benar berubah di matanya. Meskipun ada banyak orang kuat di Sekte Merah, hanya sedikit yang bisa mencapai level Ji Fei. Terkejut, takut, jadi dia berteriak minta diam. Kia, yang awalnya merasa tidak yakin karena mulutnya ditampar dan ingin Lu Guxiang datang untuk membantu mendukungnya dan melampiaskan amarahnya, tanpa sadar menutupi perutnya dan mundur 2 langkah. Phoenix membunuh orang dengan begitu mudah dan alami, bukankah lebih sederhana dan mudah membiarkan dirinya mengalami keguguran? Dia takut, adapun orang-orang yang panik di tempat kejadian, mereka juga langsung terdiam. Semua orang memandang Lu Guxiang, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapinya. Lu Guxiang tidak tahu bagaimana menghadapi Ji Fei pada awalnya. Tetapi sekarang dia melihat momentum Ji Fei. Dia menemukan jalan. Dia melangkah maju dan menyapa dengan hormat. "Tuan Ji, tolong beri saya instruksi Anda." Dahi, Kia merasakan kepalanya berdengung. Di matanya, Lu Guxiang adalah pria yang sangat kuat. Dia bahkan membunuh Zhang Yuanyuan hanya dengan mengangkat tangannya. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Ji Fei dengan begitu sopan sekarang? Bukankah ini menakutkan? Meski dia takut, tapi bagaimana denganku? Dia mundur 2 langkah lagi. Tapi Ji Fei masih menatap Kia. Hari ini adalah hari ke-7. Diam dan tetap diam. Namun, ekspresi Kia berubah beberapa kali dalam sekejap. Menatap Ji Fei, tidak tahu harus berkata apa. Karena dia sudah mengerti maksud Ji Fei. Jika Jianghua Group tidak didirikan dalam waktu 7 hari, Hongke Group akan diberikan kepada Ji Fei. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan tetap bermain-main dengan Ji Fei, dan bahkan menemukan berbagai alasan untuk tidak memberinya izin. Tetapi melihat Phoenix baru saja membunuh anggota keluarga Wu seperti dia sedang membunuh seekor ayam, bagaimana dia bisa berani menolak? Dia segera melihat ke arah Lu Guxiang. Lu Guxiang tidak peduli apakah grup Hongke memberikan Ji Fei atau tidak. Yang dia pedulikan bukanlah menyinggung perasaan Ji Fei. Dia segera berkata, "Tuan Ji, kami ingat masalah ini. Saya akan menelepon Anda sekarang untuk meminta instruksi." Setelah Lu Guxiang selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Saat ini, suara Seng Lingyun terdengar dari luar kerumunan. "Tidak perlu menelepon, saya sekarang adalah ketua grup Hongke, dan saya akan menangani urusan grup Hongke." Saat dia berbicara, Seng Lingyun mengenakan gaun hitam panjang dan sepatu hak tinggi hitam. Rambut panjangnya tergerai alami di belakang kepalanya. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya. Sangat mempesona dan indah. Identitas dan kecantikannya membuatnya langsung menjadi fokus adegan. Banyak orang bahkan memandangnya dengan hormat. Lu Guxiang terkejut. Saat dia hendak berbicara, ponselnya bergetar dan dia melihat pesan dari Xiao Hongyan. Hanya ada 1 kalimat, Seng Lingyun mengambil alih sebagai ketua. Xiao Hongyan mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin mengganti ketua dewan. Lu Guxiang penasaran dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tanpa diduga, ketua dewan tiba-tiba diganti hari ini dan dia langsung datang. Tidak terduga, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyapa, tapi Seng Lingyun mengabaikannya. Mata Seng Lingyun tertuju pada wajah Ji Fei saat ini. Dan dia merasa seperti membeku.
Semua kemarahan dan kebencian terhadap Ji Fei yang dia rasakan di dalam hatinya tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan pupil matanya bahkan melebar karena tidak percaya di wajahnya. Ji Fei yang santai dalam ingatannya telah hilang, digantikan oleh pria yang dingin dan tampan ini. Setelan yang dikenakannya ibarat pola penghias sebuah karya seni, sehingga membuat karya seni tersebut semakin berwarna. Ji Fei juga tidak menyangka bahwa Seng Lingyun akan mengambil alih posisi ketua grup Hongke, sehingga mengganggu rencananya sepenuhnya. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah putri Xiao Hongyan, dia tahu bahwa Seng Lingyun sama sekali tidak memahami Hongmen. Dan tujuan dia mengambil langkah ini bukanlah untuk benar-benar masuk ke pintu merah. Li Ruoxi memandang Seng Lingyun dan bertanya dengan ragu, "Lingyun, apakah kamu sudah menjadi ketua grup Hongke?" Seng Lingyun memalingkan muka dari wajah Ji Fei karena terkejut, wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Semua pikiran, momentum, dan bahkan kepercayaan diri yang dia tanamkan terhadap Ji Fei hari ini semuanya hancur oleh ketampanan Ji Fei saat ini. Mendengar panggilan tersebut, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ruoxi, saya sekarang adalah ketua grup Hongke. Saya akan bertanggung jawab atas masalah antara grup Hongke dan grup Jianghua." "Bagaimana kamu ingin bertanggung jawab?" Feng Huang mengetahui hubungan rumit antara beberapa orang. Jadi untuk mengurangi masalah Ji Fei, dia bertanya langsung. Seng Lingyun sedikit tidak puas dan memandang Ji Fei, hanya untuk menemukan bahwa Ji Fei sangat puas dengan kata-kata Phoenix. Seng Lingyun hanya bisa menahan amarahnya. "Ji Fei, jika kamu merasa tidak senang dengan gedung grup Jianghua, maka kami dapat keluar dari grup Hongke dan memberikannya kepadamu, dan memberi kami grup Jianghua yang sekarang hancur." Sangat bangga, Ji Fei tidak berkata apa-apa. Seng Lingyun sedikit kesal. "Jika Anda menginginkan properti seluruh grup Hongke, maka Anda juga menginginkan saya sebagai ketuanya, bukan?" Dahi, banyak orang di tempat kejadian mengalami kesulitan bernapas karena suasana yang menindas. Mendengar kata-kata tersebut, mereka tiba-tiba merasa lega dan rileks. Bahkan aura kematian yang menyelimuti tempat itu pun hilang. Karena awalnya masalah serius, berubah menjadi rayuan antar sepasang kekasih yang membuat sedikit terdiam. Ji Fei juga tidak menyangka Seng Lingyun akan berperilaku nakal seperti itu. "Beri saya 10 miliar dan saya akan membangunnya sendiri." 5 miliar, Seng Lingyun menawar. Wajah Ji Fei berubah muram. Jika itu orang lain, dia pasti sudah membiarkan Phoenix menanganinya sejak lama. Seng Lingyun maju selangkah dan menatap Ji Fei dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. "Masih bisakah kamu membunuhku?" Ji Fei akhirnya dikalahkan. Dengan ayahnya di tangan Xiao Hongyan, apa yang bisa dia lakukan terhadap Seng Lingyun? Dia bisa membiarkan Phoenix membunuh Wu Yong dan memperingatkan keluarga Wu, tapi dia tidak bisa membunuh Seng Lingyun. "Demi kamu menjadi teman sekelas dan sahabat istriku, aku akan memberimu wajah sekali." Ji Fei berkata dengan dingin. Seng Lingyun menoleh untuk melihat Kia, segera transfer 5 miliar ke grup Li. Kia sepertinya sedang bermimpi sekarang. Beberapa saat yang lalu, dia adalah ketua dewan, dan sekarang dalam sekejap mata, dia adalah orang yang bekerja. Namun ketika dia melihat betapa canggihnya Seng Lingyun dan Ji Fei dalam berurusan satu sama lain, dia merasa mereka sangat berbeda. Oke, pada akhirnya, Kia tidak menyebut kata ketua. Mengubah peran memang agak sulit. Seng Lingyun melambai kepada pelayan. "Bawakan saya 3 gelas anggur. Saya akan minum bersama Tuan Ji dan Direktur Li untuk merayakan penyelesaian masalah kita secara damai."
Pelayan segera membawakan anggur. Seng Lingyun mengambil gelas dan memandang Ji Fei dan Li Ruoxi sambil tersenyum. Ayo kita minum bersama. Li Ruoxi hendak mengambil anggur, tapi Ji Fei memegang tangannya. Dia mengambil segelas anggur dan menggoyangkannya ke arah Seng Lingyun. Aku akan minum bersamamu. Seng Lingyun tercengang. Kamu ingin membuat keputusan untuk istrimu. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Ya, kamu adalah menantunya. Apakah kamu memiliki kekuatan ini? Seng Lingyun sengaja memprovokasi Ji Fei. Menantu laki-laki yang datang ke rumah akan berubah pikiran. Ji Fei memandang Li Ruoxi sambil tersenyum. Babak 764, Ji Fei. Naga ini telah lepas landas sepenuhnya. Li Ruoxi menatap Ji Fei. Pipinya memerah. Keluarga mereka tidak pernah membuat Ji Fei marah. Pada awalnya, dia tidak puas dan tidak senang dengan Ji Fei karena perawatan medis ayahnya. Tapi itu bukan pelecehan yang berlebihan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa menantu laki-lakinya akan berubah pikiran? Ketika Seng Lingyun mendengar kata-kata Ji Fei, dia memikirkan suara Ji Fei dan Li Ruoxi di tempat tidur. Menantu laki-laki yang datang ke pintu ini tidak hanya menyerahkan, tetapi juga sepenuhnya menaklukkan Li Ruoxi. Hal ini membuat Seng Lingyun merasa sangat tidak bahagia. Tapi itu tidak bisa diubah. Menatap Ji Fei untuk waktu yang lama, dia mengungkapkan senyuman sinis. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tidakkah kamu pikir kamu menipu Li Ruoxi dengan menjadi menantunya? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ji Fei yang mengenakan jas. Implikasinya, pria jangkung dan tampan sepertimu. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang mau berinisiatif menjatuhkannya. Sudut mulut Ji Fei melengkung, dan wajahnya yang arogan dan dingin menunjukkan aura yang mendominasi. Dia memandang semua orang yang melihatnya dan berkata, "Benar, saya pergi ke keluarga Li untuk menjadi menantu hanya untuk Li Ruoxi." Ledakan, terdengar suara gemuruh dari kerumunan. Terutama banyak wanita, melihat Ji Fei di depan mereka. Satu-satunya perasaan mereka adalah, kenapa tidak untuk dirimu sendiri? Saat ini, meski Ji Fei mengaitkan jarinya, akan ada banyak wanita yang ingin datang dan melemparkan diri ke pelukannya. Mata pria itu mula-mula dipenuhi rasa terkejut, lalu rasa jijik. Ji Fei telah mendapatkan kembali temperamen anggunnya sebelumnya dan mengayunkan gelas anggurnya. Ketika aku berumur 8 tahun, keluargaku hancur dan kedua orang tuaku meninggal. Sesaat sebelum aku melarikan diri, Li Ruoxi lah yang memelukku erat-erat. Kebaikannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Adegan itu begitu sunyi sehingga semua mata menunggu Ji Fei menceritakan kisahnya. Mata Li Ruoxi basah, dan pemandangan di mana Ji Fei terluka muncul di benaknya. Saya kembali pada usia 23 tahun, hanya untuk mendapatkan senyuman yang indah, dan untuk menikahi Li Ruoxi. Diskusi dimulai di tempat kejadian. Li Ruoxi menitikkan air mata. Jika bukan karena Ji Fei, nasibnya mungkin akan berubah dan dia akan menjadi mainan Jin Lingbin. Saya berdiri di sini hari ini hanya untuk memberitahu semua orang bahwa dia. Ji Fei mengarahkan jarinya ke Li Ruoxi. Semua orang melihatnya. Dia adalah istri Ji Fei-ku. Suaranya keras dan bergema di seluruh aula. Tapi semua orang di tempat itu sangat pendiam. Siapa yang tidak membuatnya bahagia? Wu Yong adalah contohnya. Saat Ji Fei berbicara, pemandangan itu sepertinya diselimuti kematian, dipenuhi ketakutan. Ledakan, semua orang sepertinya terjebak dalam badai petir, dan mereka semua tercengang saat itu juga.
Seng Lingyun merasakan tubuhnya gemetar. Momentum yang tercipta saat dia pertama kali tiba dan situasi yang dia ciptakan untuk mengendalikan pemandangan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan bahkan ada kesedihan dan keputusasaan yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Li Ruoxi sudah menangis, tetapi ini adalah air mata kebahagiaan. Ini adalah air mata bahagia. Ini bahkan lebih merupakan air mata kebanggaan. Apa yang diinginkan seorang wanita jika suaminya seperti ini? Patah, gelas wine di tangan Ji Fei bertabrakan dengan gelas wine Seng Lingyun. Setelah segelas wine ini, kita hanya akan menjadi orang yang lewat. Seng Lingyun, yang sudah mati di tempat, gemetar saat mendengar kata-kata ini. Gudong, tenggorokan Ji Fei mengeluarkan suara. Semua orang melihatnya dan melihat anggur merah cerah itu seperti darah manusia, dan Ji Fei meminumnya langsung ke mulutnya. Ditambah dengan wajah dingin Ji Fei, sepertinya dewa pembunuh yang diam-diam memandangi orang-orang di dunia dan meminta nyawa mereka. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan gemetar dan bergidik. Apalagi saat dia melihat Wu Yong yang telah menjadi mayat dingin. Dia semakin ketakutan. Siapa yang tidak membuatnya bahagia? Wu Yong adalah contohnya. Kata-kata Ji Fei bergema di telinga semua orang saat ini, dan semua orang merasakan ketidakpedulian dan kedinginan. Sepertinya Ji Fei hanya menatap Li Ruoxi di matanya. Kilatan kemarahan mengubah keindahan menjadi keindahan. Ji Fei saat ini mengingatkan mereka pada Raja Zhou yang lebih memilih kehilangan kerajaannya demi membahagiakan Su Dai, Raja Zhou Yu dari Zhou yang memperlakukan para pangeran seperti monyet, dan Wu Sangui yang lebih suka diperlakukan sebagai pengkhianat dan dicerca selamanya. Meski menyedihkan dan bahkan menjadi lelucon abadi, siapa yang tidak ingin menjadi pria atau wanita seperti itu? Hanya ada satu hal tentang Ji Fei saat ini, itulah mencintai istrimu. Sepertinya selama istrinya Li Ruoxi bahagia, semuanya akan baik-baik saja. Diam, bahkan tidak ada yang berani bersuara. Ini semacam kekaguman bagi yang kuat, ini adalah semacam penghormatan terhadap cinta. Dang dang dang, suara tajam sepatu kulit yang menghantam tanah terdengar. Dan semua orang melihat bahwa Ji Fei telah memeluk putri Li Ruoxi dan berjalan menuju pintu masuk aula. Tinggi kembali, punggung yang tampan, inilah raja yang sebenarnya. Ini adalah pahlawan sejati, ini adalah pria sejati. Ini sangat menarik, yang menarik adalah tingkat dewa Seng Lingyun, yang membuatnya merasa mimpinya seolah hancur. Patah, Seng Lingyun membanting gelas anggur di tangannya ke tanah. Ji Fei, aku tidak percaya. Raungan terdengar di aula, lalu bergema, tapi tidak ada jawaban. Karena tidak perlu tanggapan, tingkah laku Ji Fei telah membuktikan segalanya. Li Ruoxi juga melingkarkan tangannya di leher Ji Fei saat ini. Setiap wanita memiliki impian pangeran tampan di dalam hatinya. Dia juga memikirkannya, tapi yang lebih dia pikirkan adalah Ji Fei yang berusia 8 tahun bisa hidup dengan aman dan kembali. Saya tidak pernah berpikir bahwa raja akan kembali. Bahkan jika dia benar-benar menikah dengan Ji Fei dan mengetahui bahwa Ji Fei kaya dan cakap, dia tetap menganggap Ji Fei sebagai orang biasa dan sebagai teman sekelas kecil selamanya dalam ingatannya. Namun pada saat ini, dia menyadari bahwa Ji Fei yang asli adalah pangeran tampan yang dia impikan sebagai seorang gadis. Tidak ada yang lebih seru dari perpaduan cinta sejati dan pangeran tampan. Tidak ada yang lebih menarik dari ini. Matanya yang indah perlahan tertutup. Bulu matanya yang panjang menutupi matanya. Dia ingin momen ini tertidur dan menjadi mimpi yang tidak akan pernah dia bangun lagi.
Phoenix berjalan di belakang mereka berdua, dengan air mata berlinang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa Ji-Fei sangat mencintai Li Ruoxi. Turun dari lift, masuk ke dalam mobil, kembali ke villa. Li Ruoxi bahkan tidak bangun sampai Ji-Fei membaringkannya di tempat tidur. Karena dia benar-benar tertidur dengan bahagia. Itu adalah kebahagiaan yang nyata, relaksasi yang nyata. Ji-Fei memandang Li Ruoxi, yang masih memiliki senyuman di bibirnya setelah tertidur. Sudut mulutnya juga melengkung, seperti seorang CEO yang mendominasi memandangi istri kecilnya. Dia perlahan membantu Li Ruoxi menutupi dirinya dengan selimut, lalu berbalik dan turun. "Tuan, keluarga Wu sangat marah dan menawarkan hadiah 50 juta untuk membunuh Anda di dunia bawah tanah." Phoenix memandang Ji-Fei dan berkata, "Hadiah 100 juta ditawarkan untuk membunuh keluarga Wu dan Wu Ziguo." Ji-Fei berkata sambil mencibir, "Ya." Phoenix keluar untuk membuat pengaturan. Ji-Fei duduk di sofa, tidak lagi sesantai sebelumnya. Tubuhnya yang tegak tampak seperti raja yang memandang rendah dunia. Dialah dirinya yang sebenarnya saat ini. "Keluarga Wu?" Badut. Ji-Fei mengambil tisu dan dengan lembut menyeka sudut mulutnya, seolah dia merasa kotor bahkan berbicara tentang keluarga Wu. Seng Lingyun sedang menelepon Xiao Hongyan saat ini. Dia menceritakan apa yang terjadi hari ini, dan bahkan mengirimkan video pengawasan hotel hari ini ke Xiao Hongyan. Si cantik yang tersenyum di sisi lain sudah lama terdiam. Dia bisa merasakan keterkejutan batin Xiao Hongyan. Sampai lama kemudian, "Lingyun, kamu kehilangan kesempatan terbaikmu." Xiao Hongyan berkata perlahan dengan nada menyesal. Seng Lingyun terkejut. Dia tidak mengerti maksud kata-kata Xiao Hongyan. "Ji-Fei, naga ini telah lepas sepenuhnya." Xiao Hongyan menghela nafas. Bersambung.